Halo, pernah kepikiran nggak sih Anda, gimana kita, umat manusia ini bisa berubah ya? Dari ribuan suku yang mencar-mencar, jadi satu jaringan global kayak sekarang. Hari ini kita coba yuk, kita bedah proses penyatuan umat manusia ini. Kita ambil dari bagian 3 buku Sapiens yang keren itu. Oke, jadi gimana ceritanya kita bisa sampai di titik ini? Sumber kita ini nunjukin ada 3 kekuatan gede nih yang dorong proses ini ribuan tahun lamanya. Jadi misi kita nih ya, pengen ngerti gimana sih peran perdagangan, terus kekaisaran, sama agama universal itu ngebentuk dunia yang Anda tinggali sekarang. Betul sekali. Tapi perlu diingat juga ya, ini prosesnya nggak lurus gitu aja, ada naik turunnya. Tapi kalau dilihat tren besarnya ya memang ke arah penyatuan. Yang seru tuh gimana elemen-elemen yang kelihatannya beda banget ini. Uang, kekuasaan, keyakinan, ternyata nyambung dan kerja bareng gitu. Dorong kita ke arah yang sama. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Uang. Agak aneh ya kedengerannya. Emas, perak, benda yang nggak bisa dimakan, nggak bisa jadi alat langsung, po bisa jadi perkat sosial yang kuat banget. Ada contoh awal yang menarik nih, bangsa Lydia. Mereka bikin koin pertama sekitar 650 sebelum Masehi. Ada berat standarnya, ada cap penguasanya, tapi intinya bukan cuma koinnya, tapi efeknya, yaitu munculnya sistem kepercayaan anonim yang skalanya gede banget. Orang nggak perlu kenal buat percaya. Wah, ini revolusioner kan? Tepat. Uang itu berhasil nembus tembok bahasa, adat, bahkan curiga antar orang asing. Jadinya orang bisa kerjasama dalam skala yang, jauh lebih besar dari sekedar keluarga atau desa. Bisa dibilang, ini sistem kepercayaan mutual pertama yang skalanya benar-benar global. Tentu, ya, dari dulu juga udah ada kekhawatiran kalau uang ini bisa ngerusak nilai-nilai kemanusiaan, hubungan antar manusia, gitu. Kayaknya kita ini terus-terusan bangun bendungan buat nahan arus pasar, terus diruntuhin lagi. Tapi ya, penyatuan ini bukan cuma soal duit. Ada kekuatan lain yang lebih keras istilahnya, yaitu baja kekaisaran. Nah, kalau tadi uang kerjanya lewat kepercayaan, kekuatan kedua ini seringkali lebih, maksa ya, kekaisaran. Bentuk organisasi politik ini kan dominan banget selama 2.500 tahun terakhir. Kata sumber kita nih, kekaisaran itu bukan cuma negara gede biasa, tapi entitas politik yang menguasai banyak bangsa beda-beda dan punya ambisi kayaknya mau menguasai semuanya gitu, universal. Sumber ini juga nekenin, walau sering lahir dari kekerasan ya, kekaisaran itu pelan-pelan nyerap budaya yang ditaklukkan. Mereka nyebarin bahasa, coba pikirin deh, gimana Latin jadi akar banyak bahasa Eropa. Terus hukum, norma bareng. Tapi bukannya ini artinya budaya asli jadi hancur ya? Itu pertanyaan bagus. Memang sih ada sisi gelapnya, nggak bisa dipungkiri. Contoh Numantia di Spanyol itu, kuat banget buat gambarin ini. Orang Spanyol modern kan bangga tuh sama perlawanan suku Celtic Numantia lawan Roma. Tapi lucunya, mereka muji-mujinya pakai bahasa Spanyol, turunan Latin. Agamanya Katolik Roma, hukumnya warisan Romawi. Kemenangan Roma itu total banget, sampai memori perlawanan musuh pun diambil alih gitu. Jadi, ya, warisannya memang kompleks banget. Ada kehancuran, tapi di sisi lain ada juga penyebaran ide. Misalnya India ngadopsi konsep hak asasi dari Inggris, terus teknologi, fondasi budaya bersama. Hampir semua budaya modern kita sekarang ini kalau dilacak, ada jejak warisan kekaisaran. Ini bikin kita jadi mikir ulang, gimana ya cara menilai sejarah itu? Oke, dari ekonomi dan politik, kita pindah nih ke kekuatan pemersatu lain yang nggak kalah dahsyat. Ranah keyakinan, khususnya agama universal. Ini beda ya sama agama suku yang biasanya terikat sama tempat tertentu. Agama kayak Kristen, Islam, Buddha, sumber ini juga masukin agama modern kayak humanisme atau kapitalisme loh. Mereka ini punya klaim berlaku buat semua orang, di mana aja. Itu ambisinya. Iya, dan disitulah kekuatannya. Keyakinan bersama ini, entah itu soal Tuhan, soal hak asasi manusia, atau soal pertumbuhan ekonomi tanpa henti dalam kapitalisme, itu jadi landasan nilai. Landasan buat kerjasama skala super gede, bahkan bisa ngelewatin batas negara atau kekaisaran sekalipun. Orang dari ujung dunia yang beda banget bisa aja bisnis bareng atau berjuang buat isu yang sama, ya karena ada landasan keyakinan ini.
Penulisnya juga nunjukin fenomena menarik nih, namanya sinkretisme. Gimana ideologi yang kelihatannya tabrakan, bisa hidup bareng dengan nyaman dalam satu orang atau satu budaya. Misalnya ya, ada orang yang nasionalis banget, terus kapitalis pasar bebas, tapi sekaligus juga penganut humanisme liberal. Atau orang monoteis yang percaya sama eksistensi iblis gitu. Nah, kontradiksi-kontradiksi inilah kata sumber kita yang justru jadi mesin penggerak dinamika kebudayaan. Versal inilah yang pelan-pelan nyatuin dunia kita yang tadinya pecah-pecah banget. Terus, apa artinya ini buat Anda? Ya kita semua ini pewaris proses panjang ini. Kita hidup dalam struktur global yang dibentuk sama kekuatan-kekuatan tadi. Mungkin sebagai penutup ya, ada satu hal yang menarik buat direnungkan bareng. Apakah munculnya sebuah masyarakat global itu tak terhindarkan? Kalau lihat dinamika sejarah, mungkin iya. Tapi pertanyaannya, apakah masyarakat global spesifik yang kita punya sekarang dengan dominasi bahasa Inggris, sistem ekonomi kapitalis, nilai-nilai tertentu, apakah itu juga tak terhindarkan? Nah, jawabannya hampir pasti tidak. Sejarah itu kan banyak banget cabangnya. Bisa aja dulu jalannya beda. Dan ini nih, satu pemikiran terakhir buat Anda bawa pulang. Sumber kita ini kayaknya mau bilang kalau sejarah itu mirip evolusi biologis, agak buta gitu ya sama kebahagiaan individu. Peradaban yang paling sukses, nyebar dan bertahan, itu belum tentu loh yang paling bikin anggotanya sejahtera atau bahagia. Kalau kita mikirin masa depan penyatuan global, gimana ya implikasi dari gagasan ini? Coba direnungkan deh.